Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban barakan fi barakan alaih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febriansyah, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai reaksi redoks dalam Al-Quran. Jadi kaitan reaksi redoks di dalam Al-Quran. Jadi kita mengkaji sedikit ayat-ayat Al-Quran. Nah, berbicara tentang reaksi redoks, di sini saya mengangkat sedikit kisah dari Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah seorang raja pada sekitar abad ketiga yang menurut saya dan mungkin teman-teman lainnya udah tahu, yakni seorang raja yang membuat benteng yang sangat kokoh yang bertujuan untuk apa, yakni mengurung Ya'juj Ma'juj gitu. Nah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96 telah dijelaskan tentang kisah ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata lagi, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Nah, maksud dari ayat ini adalah apa? Yang pertama, berilah aku potongan-potongan besi. Nah, jadi ketika Raja Zulkarnain membangun benteng atau tembok ini, dikerjakannya itu secara bergotong royong dengan masyarakat di sana. Nah, jadi berikanlah potongan-potongan besi itu, lalu masyarakat tersebut mereka memberikan kepada Zulkarnain. Kemudian hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung. Nah, maksudnya yaitu dinding ini dibangun di antara kedua gunung. Nah, di antara sebuah gunung. Kemudian Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Nah, maksudnya adalah Zulkarnain menyuruh atau menginstruksikan kepada masyarakat untuk menyalakan api sampai besar menggunakan alat tiup pada waktu itu, pada zaman tersebut, supaya api bisa semakin besar dan dapat mencairkan tembaga. Nah, ketika tembaga itu sudah meleleh, yang mana dia ingin merekatkannya di antara potongan-potongan besi itu, dia pun berkata lagi, berilah aku tembaga yang telah mendidih tadi agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Nah, di sini tembaga yang meleleh itu kemudian dituangkanlah oleh Zulkarnain pada potongan-potongan besi sehingga dinding yang dibuatnya semakin kokoh dengan kokohan yang dahsyat. Dan dinding yang telah dibuat tadi dapat melindungi masyarakat dari gangguan Ya'juj Ma'juj, atau dapat katakanlah mengurung Ya'juj Ma'juj itu di dinding tersebut. Nah, begitu dahsyatnya dinding yang telah dibuat Zulkarnain ini kan ya. Kemudian terus apa kaitannya dengan reaksi redoks? Nah, kaitannya di sini. Nah, yang pertama di sini saya akan mengulas sedikit. Nah, jadi proses yang dilakukan oleh Zulkarnain dalam membangun tembok tadi, tembok penggalang yang telah diceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 96 tadi, adalah merupakan salah satu aplikasi dari ilmu kimia, yakni apa? Yakni reaksi reduksi oksidasi. Nah, jadi dibuatnya dengan melapisi besi dengan cairan tembaga. Nah, hal tersebut ternyata memuat rahasia kekuatan dinding besi berlapiskan tembaga oleh Zulkarnain. Terus, apa itu reaksi redoks? Nah,
Di sini reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, untuk konsep reaksi redoks itu sendiri mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Ini menurut Suyanta tahun 2013. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan. Dalam proses oksidasi reduksi, unsur logam ini akan mengalami oksidasi. Oke, di sini ya. Unsur logam akan mengalami oksidasi, sedangkan unsur oksigen atau udara di situ akan mengalami reduksi. Nah, untuk karat logam umumnya adalah berupa oksida dan karbonat. Nah, karena besi di sini sangat mudah mengalami korosi, maka besi ini akan membutuhkan tembaga sebagaimana yang dilakukan oleh Zulkarnain tadi, yang dimana tembaga ini yang dikorbankan untuk melindungi besi dari pengaruh udara luar, sehingga tidak akan mengalami yang namanya korosi. Nah, kemudian korosi pada besi. Ya. Jika dikaji dari ilmu kimia, besi di sini merupakan logam yang sangat mudah mengalami korosi. Nah, karena apa? Karena proses oksidasi di sini. Nah, karena proses oksidasi. Sehingga perlu dilakukan beberapa cara untuk mencegah korosi pada besi ini. Nah, salah satu caranya adalah tadi dengan melapisi permukaan besi dengan logam yang lebih mudah tereduksi. Nah, jadi ini di sini kan logam itu lebih mudah tereduksi. Atau logam yang memiliki potensial reduksi lebih positif dari besi. Contoh, di sini ada tembaga atau timah. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan dinding besi oleh Raja Iskandar Zulkarnain yang telah dibuat Raja Iskandar Zulkarnain tadi sangat kuat dan tahan lama gitu. Karena tidak mengalami korosi dalam besi tadi. Oke, nah jadi di sini penjelasan dari ilmu kimia tentang besi dan tembaga tentu memberikan banyak pelajaran atau hikmah bagi kita semua, bagi umat Islam. Gitu. Nah, kemudian apa hikmah yang dapat diambil? Gitu. Bahwa Al-Quran sangat bisa dijadikan sebagai referensi bagi kemajuan umat Islam terkait kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, saat ini sehingga kajian tentang sains dan Al-Quran diharapkan dapat menambah keyakinan kita. Keyakinan terhadap apa? Terhadap kebenaran Al-Quran dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran memang sudah tercantum seluruh ilmu-ilmu gitu, bahkan sains di sini. Salah satunya yang kita bahas saat ini, yakni reaksi redoks gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan pembahasan dalam Al-Quran. Al-Quran telah membahas reaksi redoks ini sedemikian rupa. Dikemas dalam cerita, yakni tadi cerita Zulkarnain dalam rangka membuat benteng, untuk mengurung Ya'juj Ma'juj. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman, juga bagi saya pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon bisa kita koreksi bersama. Dari saya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.